Halo, hai Selamat apa siang. kabar Pak Rudi? Ya, Thank you atas waktunya ya Pak Rudi ya. Aku, ya, sengaja minta waktunya memang pengen lebih kenal, lebih tahu lagi lah mengenai dunia coaching dan berharap apa yang nanti ditanyakan bisa membuat orang lain lebih tahu dan terinspirasi, baik. gitu. Ya, sama-sama loh. Sudah diundang, ya, sudah diinterview sama Dayu, ya. Saya kan Dayu belakang ini aktif banget ya, menulis, kemudian sekarang mulai ke media sosial platform online, ya, which is good, ya. Ya, Ya, hopefully semoga sih, tetap ini ya, tetap konsisten ya Pak Rudi, hopefully. ya. Sehat-sehat Pak Rudi? Sehat. Gimana Dayu? Sehat ya? Alhamdulillah Hmm, sehat-sehat. baik. Eee, walaupun judulnya interview, tapi saya sih berharap nggak kaku-kaku banget ya Pak Rudi ya, 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 kita formal ngobrol aja, aja. informal aja, heeh, Heeh heeh, casual santai aja ya. heeh heeh. Jadi, kenapa awalnya mau, interview Pak Rudi dengan, coaching-nya adalah sebenarnya karena, jujur, kalau memang boleh jujur ya, nama sekarang pun saya kan makanya Happy Life Coaching gitu ya, dan memang kenal coaching-nya memang dari Pak Rudi. Jadi pengen, yang lain tuh jadinya tahu sebenarnya coaching tuh sebenarnya gimana dan semoga menginspirasi orang gitu. Jadi, itu yang pengen saya tanyain sih Pak Rudi. Jadi mungkin Ya, mungkin karena nggak semua orang kenal Pak Rudi sebelumnya, mungkin boleh cerita dikit deh Pak Rudi, maksudnya sebelum terjun di dunia coaching tuh, eee, apa sih background-nya atau mhm, experience-nya apa? Apa yang membuat akhirnya Pak Rudi masuk ke dunia coaching, Pak ya, Rudi? boleh. Terima kasih loh, maksud saya, Dayu juga udah spend waktu untuk berbincang-bincang lah ya, dengan saya ya, selaku founder dari RCA dan sekarang kita ada logo baru NLP Resonance Indonesia. Mhm. Baik, saya mulai karir saya dari corporate, sama seperti Dayu sekarang, ya. Dulu saya kerja di BCA ya, di bagian ekspor import pertama kali. Kemudian moving up my career itu 9 tahun ya saya di BCA ya. Terakhir saya sebagai kabid ya, kepala bidang ya. Kepala bidang itu di bawah wakil pimpinan kalau di BCA dulu ya, di KCU utama, cabang utama jadinya. Nah, pegang operasional luar negeri basically ya. Jadi itu karir saya di ops, saya start dari ops ya, belajar ekspor import, seru loh. Belajar letter of credit ya. Pernah tahu nggak Dayu tentang letter of credit? Jujurnya nggak pernah tahu kok. Jadi Dulu bill kuliah of ekonomi tapi ya, ekonomi ya, bill heeh. of lading, EW bill. Nah, ngurusin ini orang ekspor import barang ya, tapi dari segi segi banknya. Kemudian saya move ke sales setelah itu ya di Citibank, hmm, sebagai City Blue Hat dulu, habis itu baru City Gold Hat. Di City saya nggak terlalu lama ya, 3 tahun ya, kira tahun. Nah itu mulai sales tuh. Jadi it's quite a big jump ya dari operations ke sales ya. Tapi saya melihat diri saya memang dari itu tuh very versatile. Jadi maksud saya itu gampang beradaptasi dengan kerjaan atau lingkungan baru ya. Nah, so I move to Citi sebagai sales, kemudian habis itu ke Standard Chartered Bank. Nah, kalau di Standard lama tuh, 11 tahun ya. So I started my career as a branch manager, balik lagi di sales lagi ya, managing apa sales team dan operation team, the whole branch lah basically Mhm ya. mhm Dan I remember I started from zero portfolio waktu itu. Jadi cabang saya itu belum ada customers, belum ada revenue, belum ada aset under management, AM kalau orang bank ngomongnya, dana pihak ketiga ya. Jadi I started build from zero waktu itu ya. Nah habis itu dari branch kecil, branch menengah, branch besar, pegang regional, lalu saya dipindahkan ke segmen. Segmen itu seperti apa ya? Produk ya, produk segmentasi customer channel lah ya. Kemudian priority banking. Nah, habis itu saya ke learning. Nah, disinilah saya ketemu passion saya sesungguhnya. Ya, mhm. jadi begitu saya di learning, saya kok suka ya, karena itu ada developing people, growing people. So I really like that feel sebetulnya. And pada saat itu
seperti biasa lah. Jadi kan kita cari vendor segala macam kalau untuk kadang-kadang kasih learning kepada staff ya. Jadi nggak cuma dari kita, jadi kita juga cari di luar. Nah, dapatlah satu vendor yang ngajarin tentang coaching, basic coaching waktu itu ya. Kemudian saya belajar, wah this is what I want, I want it so much gitu. Nah, tahun 2015 kebetulan um, ada shifting dalam company sehingga saya memutuskan untuk saya leave corporate pada saat itu ya. Tahun 2015 akhir saya resign Desember. Dan I asked my friend ya, karena kalau di Stanchart kan kita punya teman-teman banyak di luar negeri ya. Jadi grup kita di learning juga di Singapura sebetulnya. Jadi saya tanya salah satu teman saya di Singapura, kalau saya mau belajar coaching tuh gimana sih? Gitu ya. Kamu tahu nggak sih lembaga yang mana? Nah, dia kasih saya 2 nama basically. Kemudian setelah saya tanya, tunjuk yang ini nih. Saya tanya dari 2 ini mana yang paling bagus menurut kamu gitu. Saya sih join di sini katanya. Terus saya ambil. Nah, setelah ambil saya baru tahu, oh ternyata programnya lama sekali ya. Nah, jadi I started learning coaching segala macam itu programnya setahun ya. Tapi itu masih di dunia corporate ya, masih ada di dunia corporate. Oh, itu sudah Enggak, keluar ya? Oh, sudah resign. Nah, sudah resign pada saat itu bulan Mei saya ditawarin ke corporate kan. Pada saat itulah ketemu Dayu ya. Iya. Nah, jadi saya waktu di corporate itu tempat Dayu sekarang itu saya masih dalam program coaching certification itu baru dalam mau lulus ya, baru mau lulus. Nah, jadi setelah join 6 bulan di sini kok kayaknya nggak betah ya. Jadi saya leave the company and after that saya murni sebagai sebagai entrepreneur lah ya, entrepreneur sebagai waktu itu masih freelance kayak consultant, trainer ya. Kemudian setelah itu saya bikin perusahaan sampai sekarang sih Dayu. Basically it's like that. So if you ask me gimana ceritanya, actually kalau aku reflect itu nggak decide dari awal ya. So it's like a journey. I've been in corporate for 24 years, 24 tahun ya. And I think that kita nggak ngomong corporate atau non corporate-nya lah, kita lebih ngomong ke professionnya ya. So begitu masuk ke dunia coaching, saya lebih this is what I want, this is me gitu ya. Dalam coaching itu kita bisa membantu orang, kita melihat orang bertransformasi, kita melihat orang itu menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi saya bisa melihat klien-klien saya itu tampil dengan orang yang baru, dengan hidup yang baru. Seperti itu sih, Dayu. Wah, kayaknya ini ya, jadi saya juga berasa mengikuti perjalanannya sampai akhirnya kita ketemu ya Pak di corporate yang yang membuat kita bertemu. Jadi senang banget sih, saya sendiri secara pribadi senang banget bisa kenal Pak Rudi karena Pak Rudinya juga akhirnya memperkenalkan saya ke dunia coaching. Ya. Oke. Terima kasih kembali. Terus kalau waktu itu tuh jadi pertanyaannya kalau buat saya nih Pak ya kepikirnya adalah tapi kan udah pengalaman banget nih di dunia korporasi gitu ya. Apa sebenarnya yang waktu itu apa sih memanggil akhirnya Pak Rudi akhirnya benar-benar full gitu loh, benar-benar full akhirnya ya udah deh aku akan ngelakuin ini gitu. Apa ya calling-nya apa ya Pak Rudi? Calling-nya. Ya mungkin juga pada saat itu pengen break dari dunia corporate ya, mungkin ya, karena I've been corporate for so many years ya. So ya, I don't know kalau nanti saya bisa balik ke corporate lagi, who knows ya, kita nggak boleh memendali Tuhan ya. Tapi until this time saya tetap masih enjoy what I'm doing. Jadi kalau ditanya calling-nya seperti apa sih, calling is more like you find your own time, ya. You find that what you need to do. Jadi nggak punya suatu limitation gitu. Ya, kita ingin melakukan sesuatu, mau melakukan apa itu, kita bisa manage our own time, kira-kira seperti itulah ya. Dan we are doing what we want juga kan. Jadi kalau di corporate bukannya saya bilang nggak bisa, bisa, tapi tentunya ada boundariesnya ya. Kita nggak bisa sebebas kalau misalnya kita punya usaha sendiri gitu sih. Ada plus minus lah ya. Seperti sekarang
Dayu lagi enak-enak, apapun terjadi tiap tanggal 24, 25 kan gaji turun kan. Iya, Nah, iya. kalau kita kan enggak, kita sometimes kalau lagi pandemi seperti itu, the profit is going down, the sales is going down, and we have to live with that juga. Jadi ada plus minus sih. So seperti yang aku selalu bilang, in life depends on what we are looking for kan, Iya, ya. iya. Setiap pilihan tuh tentu ada konsekuensinya ya, ada plus minusnya gitu. Benar, benar, benar. Jadi beneran ya Pak ya, maksudnya saat ini berarti sejak memang sudah tidak di dunia korporasi, Pak Rudi sekarang akhirnya full di RCA, Resonance Mm, Coaching Association. yes. Kalau boleh tahu, waktu itu milih nama Resonance Coaching itu tuh gimana ceritanya Pak Rudi? Karena sebenarnya secara pribadi pun saya juga senang karena saya suka suka pakai nama resonan itu deh Pak keseharian jadinya, apalagi di dunia coaching ya. Ya. Jadi pakai gitu. Itu gimana ceritanya tuh Pak? That's very good question ya. Belum pernah ada orang nanya saya seperti itu soalnya dia the first yang nanya aku seperti itu. So basically pertama RC itu namanya bukan Resonant ya. RC itu namanya Rudy Coaching Associates. Oh, oh, Jadi ini udah ganti 1-2 kali before actually I finalize. Tapi soalnya dia bilang, Ruth, lu nggak mau bikin ini bikin kayak semacam your own public name gitu loh ya. Jadi kayak ada nanti warisan gitu loh. Temen aku sampai kayak gitu ngomongnya. Jadi kalau lu bikin school kan itu ada warisan, misalnya sekolah Rudi gitu apa segala macam. Dan aku kan agak narsis mungkin waktu itu ya. Jadi bikin Rudi Coaching Associate. Terus aku pikir-pikir kayaknya enggak banget deh nama ini gitu loh. saya baru tahu Lagian loh nama awalnya itu. lagian kok pakai nama pribadi jadi nama sekolah coaching kan lucu banget. Akhirnya saya ingat kalau dalam coaching itu selalu sering sekali coaches tuh memakai kata resonance, resonance, resonance ya. Kemudian saya ambil pendidikan coachingnya kan dari sendiri kan di luar ya. Jadi kan kebetulan saya nggak ambil di sini. Mungkin juga gara-gara teman saya itu ya, yang menjeblos saya tuh. Sekolah Pak dijebloskan Pak. Kebetulan ketemu orang luar. Kalau ketemu orang Indonesia mungkin saya di refer ke salah satu sekolah di sini ya. Tapi saya kenalnya justru dia dan saya tanya dia. Jadi akhirnya sekolahnya di luar nggak di sini. Dan jadi bule-bule itu suka bilang resonance, resonance, resonate with you or not. Nah, jadi saya pikir saya pakai kata itu kalau kita dengan resonance itu kan resonansi sebetulnya ya, which is kita selalu umpamakan itu seperti gong ya ya, Benar-benar. getaran ya, gaung ya. Jadi tentunya coaching itu kita selalu bicara tentang awareness. Jadi bagaimana bring gaung itu menjadi suatu awareness buat si coach dalam waktu jangka panjang. It's not only for 1 or 2 days or even 1 week, tapi for lifetime misalnya untuk si coachingnya. Ya itu sih. Jadi akhirnya ganti Rudy itu R itu saya ganti dengan Resonant Coaching Associates. Nah, kenapa Associates? Karena saya kepikiran ini seperti suatu asosiasi ya, asosiasi coaches, asosiasi trainers, lebih seperti komunitas lah gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya begitu masuk ke perusahaan-perusahaan kan mereka minta PT ya, berbadan hukum lah, bisa PT, bisa CV. Dan we decide dengan salah satu teman saya, komisarisnya, untuk kita set up PT, nah namanya Gema Resonansi. Karena Indonesia ini terakhir kan nggak boleh pakai nama asing sebagaimana PT. Sebenarnya maunya tetap nama Resonance Coaching Associate, tapi kan nggak boleh. Di notaris itu katanya nggak boleh. Jadi ketemulah resonansi itu apa ya? Gema ya berarti ya, Gema kan. Nah, Gema Resonansi Indonesia gitu. Jadi GRI sebetulnya. Gitu. I see. Oh, jadi saya baru tahu ya. Jadi awalnya itu nama Pak Rudi justru ya, RCA gitu ya. By the way, you are the first person asking me this question loh, belum ada yang nanya loh. Penasaran sih Pak. Jadi awalnya ya karena apa backgroundnya kenapa namanya itu sih sebenarnya. Ya. Gitu. Oke, mau nanya yang udah agak ini nih Pak, udah mulai agak serius nih. Nah, menurut Pak Rudi sendiri di Indonesia nih ya Pak ya coaching itu tuh ya misalnya Pak Rudi udah memilih untuk terjun di dunia coaching dengan ya fokus di coaching tuh. Tapi di Indonesia sendiri tuh gimana sih Pak menurut Pak Rudi penerimaan orang-orang, bukankah orang-orang tuh masih nganggap coaching atau coach itu kan identik dengan pelatih di olahraga gitu ya. Jadi itu
Gimana sih Pak pengalamannya, suka dukanya, ketemu orang, terus awareness orang terhadap coaching tuh gimana Pak sebenarnya? Ya, that's a very good question ya. Ya sampai sekarang saya kira saya juga sama dengan teman-teman yang punya coaching school juga di Indonesia. Kita kan ada sekitar 6 ya di Indonesia. Nah, kita masih memberikan edukasi kepada orang-orang sih tentang coaching itu sebetulnya apa sih gitu. Karena seperti kita tahu di dalam korporasi banyak sekali leader-leader katanya memberikan coaching, tapi yang setelah kita lihat itu ternyata itu mentoring, consulting, counseling ya, lebih ke consulting sama mentoring mungkin ya, konsultasi dan mentor ya. Nah, jadi secara secara otentik atau secara filosofi coaching sendiri itu mungkin belum terlalu kental lah di dunia koperasi. Dan aku pikir ya itu tugas kita untuk ya makanya kita sering kadang melakukan pro bono, kita lakukan free webinar kepada masyarakat umum untuk memperkenalkan coaching kepada masyarakat. Jadi bukan hanya melulu komersial ya, tapi kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Nah, kalau ditanya challenging atau tidak, ya pasti challenging ya, karena kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja dari member ICF di Jakarta aja. Kan kita punya ICF member ya di Jakarta. Aktif itu sekitar, saya terakhir saya lihat nggak sampai 200 ya. Ya, baru 100 lebih ya aktif member ya. Kita ngomong aktif member ya. Jadi yang benar-benar member ICF global, kemudian kalau jadi member ICF global otomatis jadi member ICF Jakarta kan ya. Jadi itu seluruh Indonesia loh ya. Indonesia Sedangkan 200 yang aktif, seluruh Indonesia 200. ya, yang terregister secara resmi sebagai ICF member. Ya, nah itu tentunya juga nggak merepresentasikan seluruh coaches di Indonesia, ya, karena banyak juga teman-teman yang coaches tapi tidak memilih menjadi ICF member misalnya, kan ada juga ya. Tapi dari sana sebenarnya kita bisa kasih gambaran ya. Sebetulnya kalau kita ngomong dari populasi Indonesia yang 270 juta, 210 juta sekarang ya. So it's still a lot of peluang untuk kita memberikan edukasi kepada society, what actually the meaning of coaching itself gitu loh. Ya, karena dari active membership kita masih sedikit sekali, apalagi kalau kita ngomong ACC, PCC. Ya, ACC sekitar 60, PCC sekitar 24, MCC itu cuma ada 3 di Indonesia sampai sekarang. So, dari sana kita bisa lihat kan secara numbers, secara angka ya, secara statistik penetrasi coaching dalam dunia korporasi itu seperti apa sehari-hari. Ya. Iya, ya saya juga termasuk yang belum mendaftarkan diri sebagai Ya. member ICF Makanya baru. buruan. Iya, Nah, iya. mungkin juga banyak orang-orang seperti Dayu yang sudah belajar tapi belum mau jadi member karena harus bayar iuran anggota, bisa juga kan ya. Tapi katakanlah itu mungkin sekitar 50%-an dari 100, ya mungkin masih 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 boleh dibilang angkanya masih kecil sekali ya di Indonesia ya dibandingkan kalau kita compare dengan negara-negara US misalnya. Ya, kalau saya cerita teman saya di US yang coach US dia bilang dia pernah ngomong, Rudi, kalau kamu jalan nih di jalan katanya, kamu lempar batu ke atas batu ini, sembarangan lempar random aja, itu batunya jatuh kena orang, itu 6 out of 10 atau 7 out of 10 itu semua coaches katanya. Saya ketawa. Berarti Ya, bagaimana ya? saya ketawa gitu loh ya. Nah, tapi kan berbanding terbalik dengan kalau kita bilang di sini ya, Betul, oke. betul, betul. Ya. Iya, iya. Kok, kalau gitu dari segala challenge yang udah Pak Rudi alami, tapi kan Pak Rudi masih di sini nih ya, maksudnya kayaknya belum belum lelah lah ya. Mudah-mudahan sih jangan pernah lelah ya Pak ya untuk mengedukasi gitu. Tapi apa challenge yang ada yang paling berkesan nggak sih Pak waktu membuat orang aware tentang coaching gitu, baik di dunia ya korporasi ataupun sekarang kan banyak yang memang menyatakan sebagai personal coach katanya. Jadi nggak hanya di dunia korporasi aja gitu. Itu tuh sebenarnya ada ininya nggak sih Pak? Ada challenge yang paling berkesan lah buat Pak Rudi? Ini kayaknya koneksinya agak terganggu ya, Dayu. Heeh, heeh, heeh. Ya, Ya udah, lanjut. normal lagi nih sekarang. Nah, jadi challenge-nya adalah masyarakat selalu mengartikan kalau coaching itu memberi pelajaran, mengajarin, itu Oh, sih. Ya, baik kalau kita ngomong personal coach maupun corporate coach. Ya, jadi saya udah bayar mahal-mahal ke kamu,
terus saya cuma ditanya-tanya, ngapain? Gitu kan. Oh, Ya, saya mau dapat sesuatu dong dari kamu gitu. Nah, itu challenge-nya sebetulnya. Padahal kalau kita lihat ilmu coaching sendiri, filosofinya sebetulnya coaching itu lebih ke unlocking potential ya. Karena we believe people are naturally creative, resourceful, and whole. Itu yang saya ulang-ulang berkali-kali kan, NCRW ya. So we believe people are naturally, secara natural, creative, resourceful, and whole. Nah, tetapi pada prakteknya, klien itu minta diajarin gitu. Ya, minta diajarin sesuatu dalam sesi coaching gitu loh. Itu ya. sih challenge-nya ya. Nah, kalau kita ngomong corporate coaching beda lagi. Biasa sponsor itu punya agenda di mana dia minta kita sebagai coach itu kita memasukkan agenda itu ke dalam coaching session Mm-mm. ya. Jadi ada sponsored agenda lah ya, sponsored agenda ya yang harus dimasukin dalam coaching session. Nah, agenda itu kan belum tentu disepakati oleh coachee ya kan? Belum tentu disetujui oleh coachee. Itu bisa aja agenda murni dari manajemen atau bosnya, tapi si coachee-nya nggak buy-in gitu. Nah, itu challenge kita bagaimana kita mengkomunikasi hal itu kepada si sponsor sih, basically. Oke. Ya, kalau dalam corporate coaching ya. Kalau Pak Rudi sendiri secara personal lebih apa ya, kayak lebih seneng atau lebih prefer punya klien yang korporasi atau yang personal nih Pak Rudi? Ya dengan Um, berbagai challenge-nya lebih prefer yang mana? saya agak susah komen seperti itu karena mostly I can say 80-90% my clients itu dari corporate. Ah, Ya, so corporate yang bayarin mereka, bukan mereka bayar sendiri. Saya pernah ada sekali 2 kali personal coachee ya, yang bayar sendiri ya. Personal coachee itu lebih lebih custom. Biasanya kebutuhannya lebih custom dan lebih fleksibel juga ya. Kalau corporate itu biasanya membawa mission daripada sponsor dalam hal ini line manager atau HR-nya. Ya, jadi mereka sudah ada mission-nya nih. Objektifnya apa nih coaching? Ya, so is lebih corporate atau lebih departmental objektif lah. I mm, can say that. Nah, kalau personal kan actually it's only the person kan. What do you want? What do you want to achieve after this coaching session? Itu. oh ya, jadi nggak bisa komen juga ya Pak ya, kalau yang itu ya. Ya, kalau kalau misalnya gitu, kalau dibandingkan antara punya klien punya klien dibandingkan dengan bikin kelas deh, kan kan Pak Rudi kan FCA kan punya kelas-kelas coaching. Nah, itu prefer mana? Bikin kelas atau punya klien? Apa dua-duanya? Jadinya nggak bisa komen juga. Enjoy dua-duanya. Kalau coaching itu lebih private, lebih intimate. It's one on one ya, kecuali tim coaching itu kan rame-rame. Kalau kelas kan sebenarnya kita sebagai trainer ya, Nah, Dayu. Kita bukan sebagai coach ya. Jadi kita memtransfer knowledge sama skills kepada peserta kan. Ya, so itu two different things menurut saya. Kalau ditanya sebagai coach, ya saya really feels my fulfillment when I coach someone lah. Karena itu benar-benar helping them to grow kan gitu loh. Ya, kalau kelas sebenarnya kita transfer ilmu dan skills kepada mereka gitu. oh, oke oke. Banyak nggak sih Pak yang udah Pak Rudi ini alumni-alumni sekolahnya Pak Rudi banyak? Udah ada yang mana nih Pak? Kita kebetulan memang kalau Dayu ingat, Dayu kan angkatan awal dulu banget ya. Ya, Tahun berapa ini Dayu? 2018 kayaknya Pak, Heeh. kayaknya ya. 2018, kemudian itu kan belum terakreditasi waktu itu, Heeh, ya. heeh. Jadi masih ya kita bikin sendiri, kita deliver sendiri. Kemudian 2019 kita terakreditasi, kalau nggak salah bulan Agustus atau Oktober, saya nggak lupa ya. Dan we first run our class di November Hmm. 2019 ya. Nah, habis itu 2020 COVID. Ya, benar-benar. Ya, batch kita sekarang belum terlalu banyak karena tadi saya juga bilang kita belum terakreditasi 2019, tetapi untuk fundamental kita sekarang sudah batch ke-10 mau jalan bulan Maret ini. Untuk advance kita batch ke-5 ya, Hmm. which is sekarang lagi jalan nih batch ke-5 untuk advance ya. Jadi in terms of batches belum terlalu banyak, baru mau jalan COVID datang ya. Jadi kan Ya, sedikit banyak ke impact juga gitu. ya Ya. 2020 kita
nyaris setahun ya Pak ya, memang kita Yes. nggak ada, ya memang nggak aktif senormal-normal sebelum-sebelumnya. Right, right. Ya, hopefully pandemi ini cepat selesai, so everything can be normal again lah, Iya gitu. ya, semoga ya dengan adanya vaksin, semoga nanti memang keadaan juga akhirnya ya membaik lah ya Pak ya, harapannya Mhm, ya. mhm. Sebenarnya orang bilang new normal, tapi it's not a really normal thing ya, Iya, ya nggak akan kan? artinya gini, mungkin nggak akan bisa normal ke sebelumnya ya, tapi ya setidaknya dengan segala macam adaptasi ya lebih baik lah harapannya. Ya lebih Ya, baik harapannya lah, itu sih kayaknya ya. harapan buat saya pribadi sih itu. Ya, paling nggak orang bisa sosial lagi seperti dulu, ya, Benar, benar, bersosialisasi, ya. benar. People miss that sekarang. Iya, benar. Iya, Traveling, ya. benar sih. Karena ya pada saat misalnya sekarang bicara di 2020 ada COVID itu sendiri, Pak Rudi, kalau saya sendiri akhirnya memang seperti Pak Rudi bilang bahwa belakangan nih Dayu mulai aktif nih nulis gitu ya, terus mulai aktif di sosial media ya karena pandemi itu yang udah ngerubah sih Pak. Pandemi itu yang ngerubah setidaknya saya secara pribadi ngalamin udah wah ngapain ya sekarang nih ya, maksudnya nggak pernah ketemu sama orang, terus ya dengan segala macam dinamika ya sehari-hari akhirnya ya udah saya tuangkan di tulisan, Hmm. saya ya dalemin lagi deh ininya coachingnya gitu deh Pak Rudi, yang kejadiannya tuh Which is kayak very gitu. good kan, sebetulnya kan. If you look at another side itu kan bagus juga ya. Benar, 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 ya. Makanya Happy Life Coaching itu ya kalau saya ingat tuh ya di Mei 2020 dan sempet tuh Pak kan saya ceritakan ke Pak Rudi awalnya, Pak saya sampai bikin ini loh bla bla segala macam gitu. Itu juga gara-gara pandemi Pak sebenarnya. Oke, Pak Rudi, terus saya mau nanya lagi, kalau misalnya di dunia sekarang, maksudnya secara tadi deh saya sempat bilang bahwa sekarang tuh banyak memperkenalkan diri sebagai personal coach gitu. Saya pun juga pengen nge-branding diri saya sebagai personal coach nih Pak Rudi. Jadi, tapi sebenarnya tuh potensinya gimana sih Pak Rudi kalau Pak Rudi bisa ngeliat lah, Pak Rudi kan punya sekolah coaching gitu dan udah ada lebih dulu lah di dunia coaching gitu. Sebenarnya kalau potensi seorang ya siapapun itu yang minat menjadi coach gitu ya, sebenarnya potensinya gimana sih Pak Rudi kalau ya ya dijadikan inilah maksudnya ya dijadikan pilihan lah jadi personal coach itu gimana sebenarnya di Indonesia? Maksudnya secara potensi, secara bisnis, Atau secara ya income ya. berdampakkah nanti emang cocokkah Indonesia sekarang sudah masuk atau sudah nerima coaching atau gimana Pak? Um, saya pikir kesempatan itu selalu ada, peluang itu ada, dan kalau kita tadi bicara number of coaches, number of coaches di ICF member itu masih sedikit sekali peluang. Cuma memang butuh kesabaran ya. Ya, yes, itu yang tadi Dewi bilang banyak orang belum kenal coaching. Coaching itu masih nice to have, ya, atau coaching itu selalu diidentifikasikan dengan orang-orang yang bermasalah, orang-orang nggak perform. Nah, jadi kalau orang-orang yang perform, orang-orang yang sudah bagus, mereka kemungkinan besar nggak akan lirik coach, gitu. Nah, jadi harus sabar dan kita harus memperkaya diri kita dengan komunitas coaches, kemudian networking kita gitu. Ya, kita harus explore ke sana gitu. Awal-awalnya mungkin it's not that easy ya. Karena pasti kan awal itu kan agak struggling ya. Tapi saya pikir salah satu hal yang penting adalah we need to have a credential ya. We need to have a former credential seperti salah satu dari ICF ini ya, baik itu ACC, PCC atau MCC itu menunjukkan how professional kita itu. Ya, jadi kalau kita punya credential kan orang melihatnya wah ini profesional ini ya. Karena kita tahu kan, Dayu kan tahu kalau professional coach di ICF kan diatur semua kode etik segala macam ya, cara memberikan coaching, apa yang boleh tidak boleh. Nah, sehingga klien begitu melihat kita juga, wah ini bukan abal-abal. Dia memang punya pendidikan dan mendapat gelar secara resmi dari ICF. Jadi langkah pertama yang saya mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman di sini, kalau yang ingin ini nanti di-share kan ya di YouTube Iya, ya. heeh, Heeh. heeh. Jadi kalau ingin menjadi coach, apalagi professional coach, one thing that you need to have adalah tentunya credential. Nah, before credential tentu harus ikut sekolah coaching dulu.
Sekolah coaching seperti apa? Sekolah coaching yang terdaftar resmi kan, ya di ICF, terakreditasi programnya gitu. Nah, supaya nanti gelarnya juga resmi dari lembaga resmi yang di Amerika. ICF ini kan paling gede kan soalnya kan gitu di dunia untuk coaching organization gitu. Yang sampai sekarang masih orang kalau ngomong coaching mengacu kepada dia. Ya, sebagian besar masih mengacu kepada dia gitu. Nah, jadi kalau bilang peluang ada, tapi is a journey. Jadi nggak bisa. Nah, ini kadang kita sebagai karyawan gini, ya sometimes saya terima gaji segini, begitu nanti bulan depan saya meninggalkan kerjaan saya ini, saya jadi coach, saya pengen tetap dapat segini dong. Nah, itu yang kadang-kadang nggak bisa. Kita nggak usah ngomong coach lah. Iya, benar. Usaha apapun sama kan? Apapun ya. Ya, misalnya sekarang Dayu mau online bisnis. Kan pertama pasti merangkak dulu istilahnya, quote unquote, struggling dulu kan, Benar-benar. cari customer, promo. Nah, sama sih sebetulnya konsepnya gitu loh. Ya, Iya. jadi it takes time. Nah, berapa lamanya? It depends orang-orang. Ada yang bisa lama, ada yang bisa cepat. Bisa juga di pertengahan jalan tidak berhasil, dia balik lagi kerja lagi bisa gitu loh. Ya. Eh, kalau kalau biasanya kan berarti kan kayak Pak Rudi sempat bilang tadi, bagus lagi kalau ada komunitasnya. Nah, Hmm. kalau buat Pak Rudi, di komunitasnya mungkin ICF Global itu ya Pak Rudi ya, tapi kalau misalnya komunitas itu di Indonesia, kita bisa refer ke mana aja tuh Pak buat. Itu yang ICF member itu. Oh, oke. Nah, Kalau Pak ya. Rudi sendiri RCA ada komunitasnya juga? Saya bukan secara perusahaan, tapi secara personal. Saya termasuk bagian dari ICF member kan, di Jakarta kan. Nah, jadi kalau kita jadi ICF member global, otomatis kita menjadi ICF member di chapter negara kita. Otomatis itu. Ya. Dan Jadi kita kenal banyak coaches, kita kenal banyak teman-teman. Nah, networking juga gitu. Ya. maksudnya soalnya pertanyaan saya tuh juga tadinya lebih kepada berarti kan sebenarnya kayak butuh apa ya, butuh yang penyemangat. Nah, kalau buat eh, kalau kayak sekolah coaching kayak Pak Rudi ini berarti sebenarnya mungkin ada komunitasnya juga ya Pak ya, ada komunitas yang memang ya alumni-alumninya gitu, mungkin sering ada gathering apa gimana gitu supaya saling. Ada kalau ngomong sekolah secara level sekolah, seperti Dayu tahu sendiri, Dayu juga bagian dari itu kan sekolahnya ya. Jadi kita ada komunitas juga, habis lulus kita taruh mereka dalam satu komunitas, ini para lulusan RCA gitu ya. Nah, tapi kalau mau skala lebih besar lagi, misalnya mau nasional gitu ya. Nah, ya itu ICF active member itu gitu loh. Ya. Nah, kalau di RCA kan berarti komunitas RCA doang. Nanti di sekolah lain mereka, saya yakin juga mereka punya komunitas juga. Ya pasti punya lah semua ya, komunitas alumni ya, pasti setiap sekolah itu ada saya yakin. Nah, tapi kalau mau skala lebih nasional lagi, ya ICF member gitu. Ya. Aduh, saya belum nih Pak, gimana ya? Enggak apa-apa, itu perjalanan kan. Makanya saya sih, kalau buat saya sih, yaudah deh, yang penting RCI-nya ada dulu, supaya, bener sih Pak Rudi bilang, maksudnya supaya nggak ngerasa sendirian, terus ternyata ada orang lain juga gitu. Ya semoga nanti segera ya saya beneran ini ya, daftar jadi member ICF, karena ya nggak kebayang yang Pak Rudi bilang tadi, maksudnya ketemu dengan yang mana, saya sendiri juga nggak tahu kalau nggak ketemu sama alumni-alumni yang sekolah Pak Rudi, saya nggak tahu, aduh, oh ada coach ini, oh ada ini, ada itu. Gitu sih, jadi semoga ya segera nih saya menyusul. I think it will be very beneficial for you, especially karena Dayu kan suka berinteraksi, suka nulis. Nah, nanti bisa sharing juga tuh di ICF member. Ya, yang Ya, Jakarta maksud saya. Iya. ya semoga ya Pak ya ada rezekinya untuk Ya, saya doain. Oke, terus aku juga udah bikin pertanyaan nih. Gak Nah, apa-apa. kalau misalnya apa ya di Indonesia sekarang itu secara umum lah ya Pak, alumni-alumninya coaching, misalnya alumni sekolahnya Pak Rudi, Pak Rudi berharap mereka akan gimana nih Pak? Maksudnya harapannya terhadap alumni yang udah jadi coach, atau secara umum harapannya dunia coaching ini di Indonesia akan seperti apa, itu udah punya bayangan belum sih Pak Rudi?
Ya, itu dua pertanyaan ya berarti ya. Yang Iya, pertama harapan terhadap alumni, heeh yang heeh, kedua harapan terhadap dunia, coaching itu terhadap dunia kita ya, heeh. di negara kita maksudnya ya. Benar ya gitu ya pertanyaannya ya. Bener bener bener. Nah, kalau terhadap alumni ya saya sering sekali dengar testimoni dari alumni bahwa dengan mereka belajar coaching, hidup mereka berubah. Itu dulu sih sebetulnya kita nggak usah ngomongin muluk-muluk dulu lah ya. Itu yang paling sering mereka cerita. Terus saya tanya, berubah apanya? Ya, terus mereka cerita, dulu itu saya sangat dominan Pak orangnya. Jadi kalau sama anak saya bicara, saya nggak mau, ini contoh nih ya, satu kasus ya. Kalau sama anak saya bicara, saya maunya adalah saya didengerin, tapi saya nggak mau dengerin dia, katanya. Jadi buat saya itu very dominan katanya begitu ya. Ini kliennya cerita ya. Jadi dia dominan katanya. Nah, setelah saya belajar coaching, Pak, dia bilang, saya belajar untuk dengerin orang. Jadi saya belajar lebih sabar, lebih dengerin orang, dan lebih toleran. Jadi kalau Pak Bapak lihat sekarang cara saya bicara sama anak saya berbeda Pak dengan sebelum saya bicara sama sebelum saya belajar coaching katanya. Nah, kemudian ada juga yang bilang sama istrinya seperti itu. Jadi hidup dia berubah, cara komunikasi dia terutama berubah. Dia lebih mendengarkan sekarang daripada dulu. Itu sih, ya. Aku nggak tahu kalau Dayu sendiri gimana. Aku juga pengen tahu nih. Bener sih mungkin kalau sederhananya memang iya, karena setidaknya buat saya sendiri berubahnya itu adalah, ya jadinya saya tahu nih maksudnya what to do, kayak sebenarnya saya jadinya akhirnya tahu secara pribadi gitu ya, dengan proses belajar coaching gitu ya, terus dengan mempraktekkan waktu lagi belajar itu kan jadinya kayak I know what to do gitu loh, kayak Ya. kayak sekarang jadinya, oh ada begini ya, dan saya bisa berdampak ke orang lain juga gitu ya. Ya. Jadi kesehariannya pun benar bahwa kan karena di coaching kita kan belajar mengenai listening ya Pak Rudia, itu yang salah satu poin penting. Nah, itu juga berubah keseharian secara sederhana bahwa komunikasi berubah. Tapi dampak yang lebih gedenya itu adalah kayak kita jadi tahu deh Pak, jenisnya kayak panggilannya lah ya, kayak calling-nya kita tuh jadinya lebih clear lah dengan adanya proses belajar mengenai coaching, sampai akhirnya pun saya beneran akhir terjun ke dunia coaching juga kan, dengan punya ini, ya apapun inilah sebutannya, saya nggak bisa bilang usaha gimana, cuman sebenarnya saya udah punya ya happy life coaching, mau di sosial media yang mana, belum tahu akan kemana, yang penting itu sih dampak dari menjadi alumninya sekolah Parudi itu ya sekarang inilah Pak, sekarang ini nih realnya gitu. Ya, jadi kan kita bisa lihat makanya salah satu pilar dari resonant coaching model itu, resonant coach model itu adalah transformation kan. Ya, so you will see that the client also transform. The coach also transform, not only the client. Betul, Benar ya. betul, betul. Jadi coaching itu bisa mentransform orang. Jadi bukan hanya coach atau klien kita sendiri juga tertransform. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, harapan saya mereka bisa memberikan, dengan kita memberikan edukasi kepada mereka, mungkin satu hari mereka ilmu itu jadi coach, atau mereka bikin sekolah coaching lagi, atau mereka jadi trainer untuk memberikan coaching. Nah, sewaktu mereka menjalani profesi itu, otomatis kan mereka juga mengedukasi orang kan, Hmm, ya. Jadi harapan kita juga mereka memberikan edukasi apa yang mereka sudah terima di pelajaran yang mereka dapat sewaktu mereka ikut program sertifikasi untuk disebarkan lagi ke masyarakat umum gitu loh. Kayak contoh ada satu lulusan kita kan dosen, hmm. ya Mbak Dayu tahu lah itu ya, Dayu tahu ya. Nah sebagai dosen tentu dia juga memperkenalkan coaching kepada eh, kampusnya, kepada mungkin mahasiswanya gitu ya. Nah jadi itu yang kita harapkan. Nah kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri aku pikir butuh waktu ya. Ya, tapi saya melihat ada tren belakangan ini ya, karena juga zaman digital, milenial, generasi Z, sekarang orang bilang generasi digital, ya, yang mana rata-rata nggak bisa dipakai dengan cuma telling, Betul, betul, betul. ya. Kalau telling aja nggak masuk mereka. Nah, jadi ada mulai ada kesadaran di corporate untuk menerapkan budaya coaching. Ya. Kalau coaching sebenarnya kan lebih banyak bertanya dan mendengar ya, Hmm, 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 hmm. gitu ya. Nah, jadi ada sih, cuma ya
butuh waktu mungkin, nggak bisa dalam langsung sekejap gitu, kayak telapak tangan langsung kita balik gitu, mungkin nggak seperti itu gitu sih. Iya, iya, Ya, benar. cuma kita melihat cukup ada progres dari orang yang ingin belajar coaching. Ya. Kalau Pak Rudi itu, misalnya kan Pak Rudi kan alumni udah banyak, kayak misalnya dengar, ya saya alumni sekolah Pak Rudi juga, terus saya share lah misalnya apa yang terjadi setelah kenal coaching gitu. Itu gimana Pak Rudi? Maksudnya apa ya, rasanya gimana Pak Rudi? Ya jadi kayak saya mau coaching aja nih. Buat Pak Rudi yang memang memperkenalkan itu ada rasa rasa apa tuh Pak? Kepuasan kah apa Ya, gitu? saya merasa fulfilling aja bahwa ya ini maksudnya dengan peserta saya juga transform, I feel happy ya. Karena itu juga jadi kita juga bisa merubah hidup orang kan dengan ilmu ini ya. Bukan kita yang merubah hidup orang ya, tapi ilmu itu bisa merubah hidup orang gitu loh. Iya, 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 Ya, benar-benar. bukan kitanya tapi ilmunya ya. So the power of the knowledge is very very impactful, dan kalau kita melihat ya kita senang mendengar cerita itu, jadi kita bisa berkontribusi juga, kita memberikan nilai tambah dalam hidup peserta kita gitu, Dayu. Benar-benar. Iya, ya itu makanya kalau misalnya buat saya pribadi, makanya namanya Happy Life Coaching waktu itu karena pada saat itulah di bulan Mei 2020 itu, kalau nggak salah ingat tuh Pak, pada saat RCA mengadakan pro bono, terus saya ikut berpartisipasi, terus coachingnya ngasih, mungkin Pak Rudi sering dengar kali, kalau misalnya ditanya apa yang berubah, nah gitu kan, mungkin Pak Rudi sering dengar, tapi buat saya yang waktu itu baru mau serius, berasa dapat feedback seperti itu yang ya happy Pak, bikin happy, maksudnya yang baru dibilang fulfilling, happy, terus kayak ya udah 2020 di bulan Mei akhirnya, makanya saya juga namanya Happy Life Coaching karena apa ya Pak, happy gitu loh, maksudnya happy karena berdampak buat orang gitu ya, ya berimpact buat orang, itu sih makanya kalau boleh cerita tentang kenapa nama Happy Life Coaching tuh ya dari situ sih sebenarnya, dari ya Pak Rudi mungkin sering dengar, tapi buat yang baru-baru kayak saya tuh ya bikin happy ya gara-gara itu sih. Oke, terus kalau misalnya apa ya yang mau ditanyain tuh kayak kalau kedepannya apa nih yang akan Pak Rudi lakuin, terus ataukah yang udah dilakuin, terus kayak yang kedepannya tuh supaya coachingnya makin diterima di Indonesia, atau makin banyak orang yang terinspirasi, atau ya gitu lah, kita kayak yuk bareng-bareng gitu. Apa kepikir nggak sih Pak, maksudnya udah ngelakuin apa atau yang kedepannya mau ngelakuin apa gitu? Ya, mungkin memperlebar komunitas ya, karena kita perlu kolaborasi ya, kita nggak bisa sendirikan gitu. Jadi kita akan kolaborasi dengan komunitas-komunitas, sekolah-sekolah, kampus-kampus, yayasan-yayasan, untuk kita lakukan sosialisasi dan coaching, kemudian pro bono ya, supaya orang mulai paham dengan coaching itu sendiri gitu loh. Nah sekarang pandemi ini ya to some extent kita juga punya limitation mau nggak mau ya, di mana ya berkomunikasi sama virtual dengan berkomunikasi face to face itu kan pasti to some extent ya ada bedanya lah ya, kualitasnya pasti agak beda. Nah jadi itu juga salah satu limitation, tapi ya kita nggak boleh jadikan itu sebagai penghambat kita. Makanya kita baru lakukan pro bono coaching kan kemarin ya. Nah, itu salah satu cara kita memperkepada masyarakat. Tetapi impact yang jauh lebih besar, mungkin kita bisa lihat ini setelah pandemi ini selesai, kita akan bergerak lagi sih ke sekolah, kampus, ya, yayasan untuk lebih memperkenalkan lagi coaching ini gitu. Udah ini belum Pak, kolaborasinya akan sama siapa aja? Termasuk sama saya lah ya Pak ya, kolaborasi ya Pak ya. Kampus lah ya. Kemarin kita sempat ada penjajakan dengan salah satu kampus di Bandung sih ya. Cuma gara-gara COVID ini sempat berhenti lagi. Kita mungkin akan mulai lagi gitu. Ya. Oke. Nah, yang pro bono yang kemarin kita lakukan itu kita akan lakukan secara reguler kok. Nanti kalau udah selesai kita lakukan lagi batch berikutnya lagi gitu. Oke. Ya, itu sih beneran makanya saya join lagi untuk yang pro bono kali ini, karena yang lalu juga akhirnya membuat saya ini tuh ya, punya beneran serius, terus akhirnya yang sekarang ikutan pro bono yang berikutnya kali aja memang nanti berdampak lagi nih Pak, jadi bener-bener serius nih saya ngebangun ini saya sendiri nih, Happy Life Coaching-nya. Ya hopefully lah, kita nggak tahu.
Oke. Apa lagi ya? Nggak ada lagi sih yang pengen saya tanyain deh. Kalau misalnya Pak Rudi tuh sebenarnya punya tips-tips nggak sih Pak buat yang kayak saya gitu yang baru baru serius, apa ya, masih galau-galau mungkin, berarti apakah coach itu butuh coach juga? Ya. Apakah, apa nih Pak tips-tipsnya buat saya, buat yang ya Kak Parudi kan kenal saya juga gitu, jadi mau serius tapi masih ragu-ragu, kayak ada galau-galaunya tapi tahu sebenarnya mau ngapain. Nah, itu tipsnya apa sih Pak? Kalau Pak Rudi boleh ngasih ini deh. Ya, yang aku lihat kebanyakan orang itu nggak sabar aja sih. Jadi misalnya saya udah bayar mahal nih untuk coaching, nanti kalau saya bayar untuk member lagi, sampai ACC lagi kan bayar lagi. Terus apa return on investment-nya buat saya kan gitu ya? Mungkin Nah, nih. nah itu kendala. Biasanya itu kendalanya lebih besar di sana sih. Kalau saya bilang balik lagi kepada kita, what is your passion? What are you looking for? Itu aja sih. What is the purpose? What is the purpose that you are looking for? Are you looking for only something commercial atau you are looking for more than commercial? Meskipun kita nggak bisa bilang, kita bisa munafik bahwa kita nggak butuh commercial. Kita paling nggak kita harus 3 kali kita harus makan kan begitu ya. Ya kalau nggak ada itu kan kita nggak bisa sebagai manusia ya, kita perlu sandang pangan ya sebagai kebutuhan primer kita. Tapi kalau ada yang kita bisa sisihkan, ya saya pikir kita bisa sisihkan untuk nanti kita perdalam lagi sesuatu yang kita minatin, dalam hal ini coaching misalnya. Tapi sebelum itu kita harus tanya dulu kita, is this something that I really want for? Karena coaching itu journey ya. Ya, coaching itu nggak instan, unfortunately. Makanya orang mau ambil ECC itu kira-kira 1-3 tahun perjalanannya. Sampai dia ECC. Ya, mentor coaching saja 3 bulan kan? Itu loh. Ya, jadi kalau saya udah terkumpul 100 jam aja kan saya harus mentor coaching. 3 bulan 10 jam itu. Itu aja 3 bulan loh. Ya, kalau katakanlah saya sekarang udah 100 jam, saya mau ECC misalnya. Sekarang bulan Februari. Berarti paling cepat saya pun baru bisa selesai mentor coaching saya bulan Maret, April, Mei. Bener ya? Belum lagi nanti ujian. Belum lagi nanti saya kirim recordingnya ke ICF. Jadi coach itu is not instant. Itu aja menurut aku sih. Kita nggak bilang susah atau gampang. Susah gampang itu relatif ya. Tapi yang mungkin yang kata yang paling tepat adalah tidak instan. Butuh effort, butuh konsistensi, butuh persistensi. Dan ketika tadi Dayu bilang, apakah saya butuh coach? Enggak. Setiap orang butuh coach. Saya juga butuh coach. Ya, a coach also, yes, a coach also needs a coach. Ya, jadi bukan soal saya dunia coaching aja saya butuh coach, dalam aspek kehidupan yang lain juga kita butuh seorang coach ya. Jadi everyone needs a coach. Bill Gates kan mengatakan itu. Everyone needs a coach kan. Tinggal coach seperti apa yang kita mau cari yang bisa bantu kita. Itu sih. Ya, jadi kalau boleh disingkat dalam 1-2 kalimat, tipsnya adalah be consistent, ask yourself, what do you want? Ya, are you looking only for commercial input, output, ya, atau you are all looking also for something more than commercial itself, gitu. Something relate to your life purpose, something makes you fulfill and joy. Nah, itu kan kadang-kadang nggak bisa dihitung dengan uang. Benar. Wah, ngobrol sama Pak Rudi jadi apalagi di ujung ini kayak jadi diingetin lagi ya sebenarnya iya ya harus tahu purpose-nya dari kita tuh sebenarnya apa gitu ya dan harus konsisten. Salah satunya kayaknya emang itu yang paling menantang ya Pak Rudi ya untuk konsisten. Terus Pak Rudi kalau misalnya ada nih yang pengen sekolah coaching gitu ya, terus atau enggak pengen meng-hire Pak Rudi deh atau apa ya namanya, mau jadi Pak Rudi coach-nya. Nah, mereka tuh sebenarnya bisa menghubungi Pak Rudi di mana? Ada webnya kah? Ada sosial medianya, namanya Nah, apa atau gimana? jadi sosial media kita, terima kasih ya Dayu sudah ask that questions. Ya, kami bisa dikontak di www
Dot Nanti saya tulis ya Pak resonant. di ininya ya. Saya Ya, nanti share oke. linknya ya. Di link ya. Oke. Jadi www.resonantcoachings.com. Nanti saya share ke Dayu biar Dayu bisa ini ya, bisa share ya. Kalau mau handphone, mau WhatsApp mungkin bisa juga ya. Saya sendiri juga lupa ini WhatsApp-nya. Karena ini di WhatsApp company nih sebentar saya bacain ya. Gak apa-apa Nanti, ya, kontak sedikit ya. nanti saya tulis tuh Pak nanti di deskripsinya, nanti Ya, kalau ke websitenya kemana, terus ya. kalau mau jadi coaching. Oke, 0877 2215 6882. Saya ulangin, Oke, oke. 0877 2215 6882. Nah, Bapak Ibu, teman-teman bisa kontak kita di sana atau juga kalau melalui email info@resonantcoachings.com. info@resonantcoachings.com ya. Jadi bisa melalui website, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp. Ya. Oke, lengkap Atau bisa dong. juga melalui Dayu nanti. Mau, Pak, sebenarnya tuh bisa nggak sih, misalnya RCA itu ada syaratnya nggak sih Pak, bisa jadi associate-nya RCA gitu, ada syaratnya nggak? Bisa, kapan aja. Oh, Kenapa? Bisa. Just let me know aja. Kan belum ada yang mengajukan diri sampai sekarang. oke. Ayo kalau gitu mengajukan diri jadi associate-nya RCA. Tapi boleh double income nggak tuh? Nah itu tuh kendalanya Nah tuh. itu tuh yang harus saya tanyain lagi deh. Iya itu. Biasanya orang-orang corporate kenanya ke sana. Maksudnya agak struggle-nya di sana double income tuh gitu loh. Boleh nggak sama perusahaannya? Itu aja sih. Iya, Basically kita open kok. benar. Cuma kadang-kadang saya nggak enak kalau ada project, saya mau aja ini orang masih kerja gitu, saya nggak enak aja. Iya sih Pak. Heeh. Benar. Oke, Gitu. oke. Pak Rudi, nggak berasa juga nih udah Jam lama ya. juga kita ngobrolnya ya. Dan mudah-mudahan sih apa ya, yang saya tanyain juga membuat ya saya sih berharap nanti kalau misalnya ada yang orang melihat gitu kan, oh maksudnya tuh coaching itu. Terus kalau memang mau lebih lanjut ya langsung ke RCA-nya atau langsung ke Pak Rudi sih ya harapannya. Cuman pada dasarnya sih ya supaya orang tuh lebih aware tentang coaching gitu kan. Ya, Sama-sama ya Pak ya, misalnya kalau misalnya bisa dibilang kita kan kolaborasi sama-sama memberikan awareness bahwa oh yes. coaching itu sebenarnya begitu gitu. Jadi Right. thank you banget Pak Rudi atas Thank waktunya, you. boleh Thank you juga ditanya-tanyain gitu ya, dikorek-korek gitu ya. buat semoga Dayu. semoga Saya secara pribadi saya sangat terinspirasi juga dengan apa yang dilakukan oleh Dayu. Seriously, frankly speaking, I have to acknowledge that. I think that you are so passionate in things that you are doing gitu. Ya, that's a good start menurut aku sih. iya, tinggal konsistennya itu tuh Pak. Ya Keep it saya up aja, keep it up. saya stop record-nya dulu deh kalau gitu. Thank you Pak Rudi sekali lagi Thank atas you. waktunya. Ya, Sehat-sehat selalu, stay sehat ya happy, stay Dayu. healthy. Makasih. Thank you ya. Stay safe and healthy. Bye bye. Bye.